Halo, Halo, ya, Assalamualaikum Mas Assalamualaikum. Inggi. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Ya, alhamdulillah baru ini selesai ini praktek tadi. Oh iya. Jadi kira-kira gimana Mas? Kita mau nunggu dulu atau mau langsung mulai saja paparannya? Nanti Boleh? saya ngikut Mas Inggi Sesinya aja. tanya jawab aja atau gimana? Pemaparan dari Mas Inggi dulu, baru nanti tanya jawab. Biar Perkenal. ada teman-teman ada gambaran dulu kan. Nanti baru apa kayak tahu mau nanya apa seperti itu Mas. Oke. Teman-teman sudah Perkenalan dulu kali ya. ya, perkenalan dulu, monggo Mas Inggi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Bowo. Halo Saat Mas ini Inggi. bekerja Ya, dan ya, saya alumni dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro, Semarang. Dan saudara Yoyon ini adalah adik angkatan saya dulu. Dan saya S2 di Tokyo Institute of Technology di Jepang, mengambil jurusan Material Science and Engineering. Terus saat ini saya bekerja sebagai dosen di Politeknik AK Bogor. Ya, mungkin pada kesempatan ini saya dengan Mas Yoyon ini akan sedikit bercerita tentang pengalaman studi saya waktu di Jepang, bagaimana meraih beasiswa ke sana. Oh iya, saya merupakan alumni beasiswa LPDP, mungkin ada banyak teman-teman yang udah tahu ya. LPDP adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah, seperti itu. Jadi setelah lulus S2, saya mendaftar lowongan dosen CPNS di Kementerian Perindustrian, di mana salah satu kampusnya adalah Politeknik AK Bogor. Seperti itu. baik Mungkin itu Mas, mungkin perkenalannya. perkenalannya ya. Mungkin kita langsung masuk sesi materi kali ya Mas ya. Santai sih sebenarnya, cuma kan biar ngurut gitu. Jadi yang Oke. pertama, mungkin Mas Inggi boleh berbagi dulu terkait dengan gimana sih pengalaman dan strateginya Mas Inggi saat em, mendaftar beasiswa LPDP luar negeri dan strategi untuk mendapatkan calon profesor. Monggo Mas Inggi. Ya, jadi saya lulus S1 itu tahun 2015. Ya, 2015. Terus saya sudah berkeinginan memang sebelum wisuda saya sudah mendapatkan uh, calon kampus S2 saya. Jadi saya ingin langsung lanjut. Ya, dari S1 langsung lanjut S2. Dan saya coba cari-cari lewat internet, lewat jurnal dan sebagainya, kira-kira penelitian apa sih yang cocok dengan saya, profesornya di mana, kampusnya di mana gitu. Saya harus cari-cari gitu. Dan dari situ ada nih satu yang cocok gitu kan. Dulu sempat mau ke Korea sama Jepang, pilihannya dua gitu. Sama pingin juga ke Jerman sih sebenarnya, Jerman. Dan karena penelitian saya itu tentang material, khususnya material fotokatalis, dan itu pertama kali dikembangkan oleh peneliti di Jepang. Makanya saya sangat prioritas lah untuk studi ke Jepang. Dan penemu fotokatalis pertama itu namanya Profesor Akira Fujishima dan pembimbingnya yaitu Kenichi Honda. Dan waktu itu saya baca-baca jurnal dan cari-cari di internet, salah satu profesor yang cocok dengan di bidang fotokatalis ini yaitu Profesor Masaru Miyachi, yaitu pembimbing saya waktu saya S2. Dan itu di kampus Tokyo Institute of Technology di Jepang. Dan saya menghubungi profesor tersebut via email. Bagaimana sih peluangnya untuk keterima di laboratorium tersebut gitu. Syarat-syaratnya apa dan sebagainya. Dan itu dapat respon dari profesor dan responnya sangat baik ya.
Jadi beliau sangat terbuka untuk mahasiswa asing gitu, dan asalkan kamu juga bisa memperoleh beasiswa. Di Jepang menyediakan beasiswa, di Indonesia juga kita banyak peluang beasiswa ya, salah satunya LPDP, dan saya tertarik untuk daftar LPDP. Jadi saya dapat calon profesor dulu, setelah itu saya daftar beasiswanya. Itu ya. Menarik sekali ya Mas ya, bisa dapat yang cocok sama topiknya seperti itu ya. Dan respon dari profesornya juga positif ya Mas ya, berarti. Ya, positif. Ya. Terus kemudian Mas Singgi mulai daftar LPDP berarti ya Mas ya? Ya, jadi setelah dapat respon yang positif tadi ya dari profesor, emailnya saya cetak gitu kan. Saya cetak sebagai bukti bahwa saya sudah menghubungi profesor dan beliau mau menerima gitu. Itu jadi poin plus menurut saya ya. Jadi saya cetak, terus saya ikut seleksi LPDP, di mana syaratnya banyak sekali ya dokumennya, Yon. Ya, salah satunya ya kemampuan bahasa Inggris ya. Dulu ada tes TOEFL, tes TOEIC, saya pakai yang tes TOEIC. Terus apalagi ijazah dan sebagainya, semua harus disiapkan dan itu disubmit secara online. Nah, setelah semuanya disubmit, nanti diverifikasi sama pihak LPDP apakah kita lolos ke tahap selanjutnya atau enggak. Kalau lolos tahap selanjutnya, kita akan ikut sesi interview ya. Dan waktu itu saya alhamdulillah lolos tahap administrasi dan masuk ke tahap interview, di mana tahap interview ini dulu diadakan di Jogja, terdekat. Di Semarang nggak ada. Karena saya waktu itu ngekos di Semarang, jadi saya harus ke Jogja. Dan di Jogja pagi-pagi saya ke tempat lokasi wawancara, dan di situ ternyata saya masuk yang awal-awal gitu ya. Jadi masih yang pagi-pagi, jadi belum buka, itu saya udah di sana. Jadi cuma ada 2 orang waktu itu di sana, saya terlalu pagi, terlalu semangat kayaknya. Iya Mas, daripada telat kan? Daripada telat malah bahaya. Dan ternyata emang jadwal saya pagi untungnya. Jadi saya pertama kali habis di tempat lokasi ini kan ya, verifikasi apa itu, sebelum masuk interview kan dicek lagi ya nama-namanya segala gitu kan, registrasi lah. Nah, habis itu dipanggil langsung nama saya, jadi saya interview pertama kali. Wah. Deg-degan juga sih, mau gimana gitu kan. Nah, setelah interview, ternyata yang interview itu ada 3 orang, Yon. 2 orang kemungkinan besar itu profesor, ya, atau dokter lah gitu, akademisi. Ya, satu lagi itu psikolog. Waktu itu tahun 2015 ya seleksi saya. Nah, setelah itu apa ya? Ya semua ditanyakan semua, Yon. Ditanyakan semua dari kuliah S1 seperti apa, terus pengalaman-pengalaman selama S1 semuanya diceritakan, kondisi keluarga diceritakan gitu kan. Yang sedih-sedih diceritakan. Semuanya dikupas tuntas di waktu wawancara gitu. Wawancara. Ya sempat sedih juga, tapi alhamdulillah nggak nangis ya. Ya kondisi keluarga gimana? Iya lanjut Mas. Selama wawancara itu bagaimana? Ya terus juga ditanyakan juga pernah punya prestasi apa gitu. Tuh tanyakan. Terus karena saya milihnya Jepang gitu kan, saya di interview pakai bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Saya belum bisa bahasa Jepang. Ternyata yang wawancarai saya itu pinter bahasa Jepang ya. Jadi wah cukup kaget juga. Waduh, bisa bahasa Jepang. Menarik ya Mas ya. Untungnya saya pernah baca-baca dikit-dikit lah tentang perkenalan pakai bahasa Jepang gitu. Ya, setelah saya perkenalan pakai bahasa Jepang, beliaunya langsung nyambung gitu loh, nyambung pakai bahasa Jepang yang lebih panjang. Saya nggak bisa ngikutin. Akhirnya itu ya, Mas Inggi yang nggak bisa ngikutin.
karena beliau lebih jago ya bahasa Jepangnya. Nah, terus setelah interview itu macam-macam, tanyain penelitiannya apa, terus nanti S2 itu mau penelitian apa sih gitu, sama apa enggak gitu, mungkin gitu itu. Terus pembimbingnya seperti apa, namanya siapa, udah jelas belum gitu, kuliahnya mau ngambil jurusan apa, nyambung nggak sama S1 gitu. Terus semuanya ditanyakan. Nah, setelah itu apa ya? Nah, itu ditanyakan juga kan, pernah menghubungi profesor apa belum? Nah, kebetulan waktu itu kan saya sudah cetak ininya, hasil emailnya gitu kan sama profesor. Nah, baru saya tunjukkan tuh email-emailnya. Oh iya ya, sudah menghubungi profesor, bukti kan. Nah, terus apa lagi ya? Nah, setelah interview itu selesai, ada sesi ini lagi, tes selanjutnya. Jadi ada 3 kali tes. Tes selanjutnya itu nulis esai dalam waktu yang singkat. Jadi satu lembar folio kalau nggak salah, itu harus bolak-balik dalam waktu yang singkat nulis esai. Kalau dulu mungkin masih bahasa Indonesia ya, mungkin sekarang tesnya sudah bahasa Inggris mungkin ya. Udah semakin ini kembangkan lagi tesnya. Nah, setelah nulis esai selesai, ada tes terakhir yang tes terakhirnya adalah diskusi kelompok. Kita dibagi 10 orang, terus ada psikolog itu memantau kita. Nah, kita dikasih kasus. Waktu itu kasus saya itu ini, hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual gitu. Nah, sensitif ya. Apa ya? Jadi rekan grup saya itu ada yang orang hukum, ada yang orang psikolog. Masalah kayak gitu mudeng ya. Iya. Mungkin masih jarang-jarang baca-baca yang masalah hukum dan sebagainya kan nggak terlalu ini ngikutin. Tapi ya gitulah. Jadi setelah dikasih kasus itu, saya coba tuh buka pembicaraan dulu, karena saya nggak mudeng ya, saya langsung lempar. Ya saya ya kasusnya seperti ini teman-teman dan bagaimana, terus adakah yang punya pendapat dan sebagainya gitu. Jadi saya langsung lempar dulu, saya dengerin pendapat masing-masing gitu. Saya nggak mau ngasih pendapat dulu. Jadi menanggapi dan sebagainya gitu. Dan yang sempat kayak sedikit bentrok pendapat gitu kan, saya sama tim orang yang lain gitu. Jadi setelah sedikit sesi debat gitu, kayak diskusi tapi ujungnya agak sedikit debat, saya khawatir juga ini kalau jadinya debat ini bahaya apa enggak gitu kan. Tapi setelah sesi diskusi itu selesai, agak nggak enak gitu kan sama orang yang tim saya itu yang sebelah saya. Yang beda pendapat tadi ya. Beda pendapat, jadi kayak sedikit nggak enak. Tapi dari 10 itu sih, setelah kan udah selesai nih ya, seleksinya 3 itu. Terus satu bulan kalau nggak salah, 1 bulan setelahnya diumumkan yang siapa aja yang lolos gitu. Nah, dari 10 kelompok tadi saya itu 8 lolos alhamdulillahnya. 2 orang belum gitu. Nah, jadi kan termasuk yang lolosnya lumayan gede ya, jadi 10, 8 lolos gitu. 8. Terus setelah dinyatakan lolos itu, saya ngabari lagi profesor yang di Jepang kan. Prof, saya lolos beasiswa nih, kan seneng nih. Oh iya, nanti silahkan ngurus berkas-berkas untuk administrasi di kampus gitu kan. Nah, itu tapi sebelum saya berangkat, saya harus ngikutin dulu namanya persiapan keberangkatan. Itu PK, dulu PK, singkatannya PK. Itu di Depok dulu diadakannya. Jadi semua penerima beasiswa LPDP dia harus ngikutin persiapan keberangkatan. Di situ dia dikasih banyak sekali materi kebangsaan dan sebagainya, integritas seperti itu. Jadi kita datangkan beberapa tokoh-tokoh nasional ya untuk memberikan materi kepada kita. Dan juga
Tapi banyak sekali senangnya di sana. Kita punya teman-teman baru dari seluruh Indonesia dan mereka ingin apa ya, akan lanjut S2, S3, jadi jaringannya sangat luas waktu itu di sana. Jadi senang banget. Ya banyak senang-senangnya sih, jalan-jalan juga waktu itu, waktu PK. PK itu ya Mas ya. Mm-mm. Berarti itu lumayan banyak ya anggotanya Mas ya? Oh iya, sampai 100 berapa gitu kalau nggak salah. Jadi banyak temennya langsung gitu. Lumayan juga ya. Paling ini sih Mas, belum apa, yang untuk sesi beasiswanya ada tambahan lagi nggak dari Mas ini? Oh iya, untuk setelah apa PK ini berarti kan kita udah selesai nih syarat untuk studi lanjutnya. Berarti kita selanjutnya kita mengurus namanya apa ya? Surat bahwa kita sudah punya sponsor atau punya apa beasiswa. Itu sangat penting untuk mendaftar ke kampus yang akan dituju. Nah, surat itu nanti dikeluarkan oleh LPDP. LPDP menyatakan apa siswa ini atau calon mahasiswa ini sudah mendapat sponsor atau beasiswa. Jadi enak nanti untuk daftarnya. Dan surat itu sebagai salah satu syarat administrasi di kampus saya dulu. Jadi selain ijazah, ijazahnya semua harus dalam bahasa Inggris kan. Kan kita ijazahnya bahasa Indonesia kan. Nah, Iya. Nah itu harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris. Dulu di kampus kita kan di apa di Undip, terutama di Fakultas Sains dan Matematika itu ada bagian akademik itu bisa mengubah transkrip sama ijazah itu dalam bahasa Inggris. Termasuk capnya juga versi Inggris ya Mas ya? Capnya saya lupa. Kayaknya Inggris ya, iya, kayaknya Inggris sih. Inggris, Capnya. teman terbaru waktu itu Inggris. Itu kalau dapatin profesor itu kan pasti kayak profesornya kan nggak sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman ya Mas, satu pertanyaan dari saya. Jadi profesornya kan nggak begitu aja mau nerima Mas Singgi gitu loh maksudnya. Ada nggak sih kayak beliau tuh ngasih berupa tes atau apa untuk meyakinkan bahwa Mas Singgi itu oh ya nih layak nih mahasiswa dari Indonesia atas nama, maksudnya Mas Singginya layak untuk diterima buat belajar sama beliau tuh, ada nggak beliau ngasih tes apa gitu Mas, via email atau video call gitu, ada nggak kira-kira dari profesor yang meng-ACC Mas Singgi itu? Oh iya, jadi waktu saya kontak profesor, saya juga melampirkan CV biodata, ya, biodata saya, nama siapa, terus lain-lain lah ya, sama pendidikan, sama penelitian-penelitian yang sudah pernah saya lakukan waktu S1. Itu apa aja, itu kan pasti jadi apa ya, pertimbangan profesor, pertimbangan untuk memilih kita gitu kan. Nah itu harus dilampirkan waktu kita kontak profesor. Ini loh profesor, saya ingin bergabung dengan lab Anda dan ini CV saya gitu. Nah itu sangat penting. Nah setelah profesor melihat CV kita kan dia akan memutuskan tuh mau nerima apa enggak gitu kan. Itu baru profesor terima ya, kampus belum terima ya. Kalau kampus ada seleksinya Yon. Oh, dari profesor tadi nggak ada seleksi ya, berarti dari CV itu aja Mas? Cuma CV kalau saya. Oh beda-beda juga ya berarti Mas ya? Beda-beda. Ada teman sih juga harus tes dulu tuh sama profesornya, mungkin via Skype dan sebagainya, baru diterima. Kebetulan profesor saya apa ya, lihat CV saya udah bisa diseleksi. Terus seleksi kampusnya itu? Seleksi kampusnya beda lagi Yon. Jadi setelah profesor oke nih, kita udah dapat beasiswa, profesor udah oke, baru kita ikut seleksi kampus. Seleksi kampusnya itu syaratnya administrasi tadi ya, ijazah semua bahasa Inggris kan, skor TOEIC, skor TOEFL atau IELTS ya semuanya bisa digunakan. Terus apa ya, dokumen-dokumen tadi yang beasiswa tadi, syarat sudah mendapatkan beasiswa tadi juga dilampirkan semua. Dan juga apa lagi ya, nah itu semua dokumen dikirim saya via pos kan, Pos Indonesia. Pos harus Indonesia hard ya Mas? Nggak bisa scan gitu? Nggak bisa dulu. Jadi semuanya dikirim via pos, dan kita harus mantau tuh udah sampai Jepang apa belum nih. Kan ngeri kalau nggak sampai Jepang, karena ada batas waktunya waktu itu. Jadi
saya ngirim berkasnya itu dikasih waktu sampai bulan April berapa gitu, saya lupa ya. Nah, itu nanti diumuminnya bulan Mei, jadi 1 bulan setelahnya. Jadi saya dikasih waktu kalau nggak salah itu 2 minggu ya, berkas harus sampai Jepang. Saya pertama kali kan ngirim-ngirim ke luar negeri kan. Nah, Iya. saya nanya-nanya Pak Pos bisa di Tembalang atau Bulusan ya? Kantor pos itu ya? Yang itu masih di Tembalang, Mas. Daerah Banjarsari kan? Banjarsari ya? Iya. Nah, itu di situ tuh saya ngirim pos ke Jepang gitu. Pak, ini bisa sampai Jepang berapa hari? Ya, kurang lebih 1 minggu berapa gitu. Bisa itu. EMS kalau nggak salah namanya. Nah, setelah itu saya lacak tuh udah sampai Jepang atau belum. Oh, udah sampai nih, alhamdulillah gitu. Setelah itu profesor ngabarin berkas kamu sudah terima, alhamdulillah. Tapi masih diseleksi. Nah, kalau berkas itu udah diterima kampus, kita lolos tuh administrasi, kita diseleksi oleh profesor lagi, Yon. Oh. Nah, ini yang benar-benar seleksinya di sini, Yon. Jadi, kita akan diseleksi via interview Skype dengan 3 profesor. Profesor saya sendiri sama 2 profesor lain di departemen itu. Oke. Nah, benar-benar pertanyaannya gimana ya? Asalkan kalian belajar itu pengetahuan-pengetahuan dasar dan apa ya tentang ilmu kalian, insya Allah bisa lah untuk membalas menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi waktu itu saya dikasih ini sama clue sama profesornya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan adalah seputar mata kuliah ini gitu. Kayak misal kimia fisika, misal kristalografi dan sebagainya. Kan dulu di material science ya. Jadi mencakup termodinamika material juga semuanya akan ditanyakan seperti itu. Nah, jadi kamu pelajari topik-topik itu gitu. Namanya saya pelajari, Yon. Nah, berarti itu yang ngasih itu profnya Mas ya? Sebelum tes di Skype tuh. Profesor saya ngasih tahu pertanyaannya mencakup materi ini gitu. Jadi kamu harus belajar materi ini. Jadi nggak ngasih tahu soalnya apa. Soalnya apa? Nggak mungkin kan dibocorkan gitu. Jadi ngasih taunya topiknya apa. Maksudnya misal mata kuliah apa gitu. Kan masih umum tuh. Jadi saya harus pelajari semuanya. Termodinamika saya pelajari lagi gitu kan. Waduh, udah lupa ini. Jadi buka-buka buku lagi. Tapi kan nggak bisa kita harus belajarnya versi Inggris kan. Karena kan kita ditanya dalam bahasa Inggris dan jawab harus bahasa Inggris. Jadi harus belajarnya yang buku-buku, textbook, semuanya materi yang berbahasa Inggris. Jadi kita mudah nanti menjawabnya. Nah, terus selain pertanyaan tentang pengetahuan gitu kan, profesor itu nanya juga tentang motivasi kamu milih kampus ini. Kenapa kamu milih kampus ini? Kenapa milih jurusan ini? Ya, semuanya saya jawab gitu kan. Saya emang basic penelitiannya fotokatalis dan profesor ini ahli di bidang fotokatalis dan ternyata beliau adalah muridnya Profesor Akira Fujishima yang penemu fotokatalis itu. Fotokatalis. Jadi secara langsung saya juga muridnya Profesor Akira Fujishima gitu. Nah, seperti itu. Terus Berarti tes kampusnya itu yang diwawancarain via Skype 3 profesor itu, Mas, itu udah termasuk tes kampus ya? Iya, itu tes kampus. Masuknya ya. Karena kan berkas sudah lengkap, wawancara 3 profesor itu, terus setelah itu ada tes tulis nggak? Maksudnya kayak di Indo kan ada tes UM gitu kan, kalau untuk pasca sarjana. Di sana ada juga nggak sih, Mas? Di sana nggak ada ya? Jadi cuma interview. Tapi beberapa kampus ada tuh yang kayak gitu, Yon. Oh iya. Kita harus ke Jepang coba. Jadi waktu saya seleksi itu cuma interview aja. Habis itu udah resmi lolos. Pengumumannya setelah berapa minggu setelah wawancara itu, Mas? Apa saat itu juga? Enggak saat itu juga. Saya harus nunggu, deg-degan juga waktu itu kan. Sekitar 2 mingguan kalau nggak salah. 2 minggu baru keluar ya? Iya, 2 minggu. Terus yang tanyakan nggak cuma pengetahuan ilmu saja, Yon.
bidang. tapi Oh. juga motivasi kamu masuk ke situ apa gitu. Sama setelah kamu lulus S2 itu mau ngapain? Mau kerja di perusahaan atau mau jadi dosen atau peneliti dan sebagainya gitu. Tanyain semua Yon, motivasinya. Terus ingin lanjut S3 apa enggak gitu, tanya juga. Terus apakah sudah mendapat beasiswa gitu, tanyain. Oh, udah itu ya Mas ya, berarti ya Mas ya. Paling untuk apa? Untuk sesi LPDP mungkin bisa sebelum itu ada satu pertanyaan tadi Mas. Agak tenggelam, tapi saya ingat kayaknya tadi tuh. Dari nanti sebelum masuk topik kedua ya. Boleh. Agak-agak jauh juga nih. Bisa di scroll lagi nggak ya ke atas ya? Ah, ini. Masih kelihatan? Apa dari Manda nih? Pertanyaannya Amanda. bisa baca juga? Kelihatan. Mas Yoyon, maaf mau titip pertanyaan. Lebih baik dapat beasiswanya dulu atau kampusnya dulu? Ini ya? Iya Mas, baru satu yang nanya. Monggo Mas Inggi dijawab. Makasih Amanda pertanyaannya. Ya jadi kalau menurut saya lebih baik dapat beasiswanya dulu. Ya, kenapa dapat beasiswanya dulu? Karena kampus itu sangat gimana ya? Welcome banget kalau kita udah dapat beasiswa. Profesor, saya udah dapat beasiswa nih. Saya siap kuliah di sana gitu. Jadi profesor juga enak. Oh iya, aman nih. Kamu tinggal belajar aja di sini kan, nggak perlu mikirin nanti di sana kamu kerja paruh waktu, part time gitu kan. Kamu nggak perlu kayak gitu kan. Kamu tinggal fokus kuliah aja. Nanti profesor juga sangat mendukung sekali kalau itu kan. Kamu udah dapat beasiswa, tinggal belajar, enak gitu. Kamu nggak perlu keluar setelah. Kan banyak juga mahasiswa Indonesia di sana itu dia sambil kerja Yon. Jadi nggak cuma kuliah, dia nyambi kerja juga, dapat penghasilan tambahan karena beasiswanya kurang atau seperti apa gitu. Ya ada kondisi-kondisi tertentu dia harus bekerja. Nah kalau beasiswa LPDP ini alhamdulillah gimana ya? Dia cukup lah untuk tinggal di sana, sekolah di sana, semuanya udah tercukupi. Jadi kita malah tidak boleh bekerja. Bisa nabung ya? Tidak boleh bekerja ya? Tidak boleh bekerja karena alhamdulillah sudah cukup sih untuk kuliah di luar negeri gitu. Kan tidak boleh bekerja nih Mas. Semisal kurang ya, siapa tahu kondisi entah dolar naik, entah apa. Pokoknya intinya ada kondisi yang membuat ternyata dari budget awal kurang. Itu berarti kan konsekuensinya tidak boleh bekerja. Berarti nanti dinaikin Mas itunya, uang sakunya atau apanya gitu. Ada nggak seperti itu? Ada kondisi tertentu? Ada Mas ya? Ada beberapa negara itu kayak Hong Kong, terus beberapa negara Eropa gitu kan dulu pernah ada kasus kekurangan dana. Nah dia bisa mengajukan permohonan ke pihak LPDP. Nanti LPDP akan menindaklanjuti. Oh iya ternyata bulanan sekian tuh kurang tuh untuk negara tersebut. Jadi dia akan ditambah gitu. Oh gitu ya Mas. Dan satu lagi untuk LPDP, kalau dapat beasiswa LPDP kan nggak boleh kerja ya. Nah tapi kita sebenarnya bisa menghasilkan mendapatkan boleh bekerja beberapa beberapa pekerjaan kita boleh lakukan. Contohnya adalah sebagai asisten peneliti atau asisten dosen. Jika kita bekerja sebagai dua pekerjaan tersebut ya, kita boleh bekerja sama LPDP. Karena mungkin masih sejalur ya Mas ya sama jadi S2-nya. Kita bekerja di kampus sendiri atau institusi laboratorium dan institusi penelitian dan sebagainya, kita boleh Yon. Ya menarik sekali Mas, itu lumayan ya, bisa tambah pengalaman ya. Oh ada pertanyaan lagi nih Mas, mungkin bisa kita jawab lagi ya. Assalamualaikum, saya tanya dulu Mas Inggi, sebelumnya sudah melakukan penelitian itu apa saja ya Mas? Dari prestasi yang tadi jelaskan, prestasi akademik itu bagaimana ya Mas? Monggo Mas Inggi, bisa jelas nggak? Panjang juga pertanyaan. Ya, Assalamualaikum. Mas mau tanya. Penelitian itu apa saja ya Mas, dan prestasi yang
tadi dijelaskan prestasi akademik atau bagaimana, Mas? Wah, ini Yayon juga ngerti nih kalau masalah prestasi akademik saya. Ya, Monggo jadi, Mas Singgi dijawab. jadi saya termasuk yang waktu S1 nggak, apa ya, secara akademik nggak terlalu ini ya, nah. Jadi IPK saya juga waktu lulus 3,3 berapa ya? Iya, kalau nggak salah 3,3 berapa. Dan itu Iya. pun saya lulus tidak 4 tahun, pas 4 tahun ya. Atau kurang, saya lebih dari 4 tahun, kurang lebih 4,5 tahun kalau nggak salah ya. Iya, 4,5 tahun baru lulus. Mungkin hampir 5 tahun kali. Nah, jadi beberapa mata kuliah saya mengulang gitu. Jadi saya secara untuk nilai akademik dan sebagainya saya tidak terlalu bagus dibanding teman-teman saya. Cuma ada faktor lain, yaitu saya selalu, apa ya, kalau ada kesempatan lomba atau kesempatan berhentian dengan dosen, itu saya selalu ikut. Jadi saya suka itu ikut-ikut kompetisi penelitian, ikut, apa ya, penelitian sama dosen, itu saya gabung di situ. Jadi saya punya banyak publikasi dengan dosen-dosen. Nah, publikasi-publikasi itu saya cantumkan di CV saya, dan CV saya untuk mendaftar beasiswa dan mendaftar ke kampus. Itu kan jadi poin plus pastinya kan. Nah, nanti kalau ditanyakan prestasinya apa, ya itu saya tunjukkan semuanya, itu yang pernah penelitian dan sebagainya. Seperti itu, Yan. Iya. Ya, bagaimana buat teman-teman yang bertanya apakah sudah Mas? Oh, ini Penelitian penelitiannya apa saja kan? Oh ya, topik penelitiannya apa kalian saja? sebenarnya. Apa? Mungkin pernah meneliti apa aja gitu kali Mas ya, judul-judulnya mungkin ya, maksud pertanyaannya. Judul-judulnya ya. Dulu fokus utama sih fotokatalis ya, Yon ya. Jadi saya meneliti material fotokatalis. Material fotokatalis ini adalah material yang dapat mendegradasi zat pewarna. Biasanya zat pewarna pada industri tekstil, industri makanan, kan dia ngasilin zat pewarna kan. Dan itu kan dibuang, kalau dibuang ke lingkungan kan mencemari lingkungan. Nah, saya coba zat pewarna ini kita degradasikan dengan zat material fotokatalis, bisa apa enggak gitu. Dan itulah penelitian saya seperti itu, seputar itu. Jadi bagaimana caranya mendegradasi zat pewarna itu, atau zat limbah dan sebagainya. Dan selain itu saya juga pernah melakukan penelitian tentang teknologi plasma dan teknologi ozon. Kebetulan di Undip, di fisika dulu kan banyak ahli-ahlinya di bidang tersebut. Ada Prof. Nur, ya, Prof. Heri, Prof. Pak Agus Bakyo, dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi saya banyak belajar dari beliau-beliau itu. Oh iya, nah iya, keren sekali penelitiannya Mas Singgi ya. Aktif waktu S1 ya Mas ya. Saya jadi ikut-ikutan deh. Ya, saya juga pernah bareng Yon, penelitian Yon. Iya Mas, bantuin Prof. Heri. Prof. Heri ya. Iya. Ada nambah lagi nih pertanyaannya dari Ai nih Mas. Berarti Mas Singgi punya publikasi internasional, itu membantu banget ya Mas? Nah, monggo Mas. Iya, jadi ada satu atau dua ya. Waktu sebelum S2 saya sempat publikasi internasional tuh sama Prof. Heri. Jadi hasil penelitian saya kita coba tulis dalam bahasa Inggris, kita submit ke jurnal internasional. Dan dari situ responnya ternyata positif tuh. Kok bagus banget, apa maksudnya nggak gimana ya? Cuma revisi minor gitu kan, dikit banget revisinya. Ternyata dan setelah direvisi sedikit langsung tembus tuh jurnalnya. Dan dari situ ayo coba tulis-tulis lagi itu data-data yang lain, kita bahasa Inggris kan, kita submit ke jurnal internasional. Nah, itu banyak yang alhamdulillah jadi apa ya? Ya dari catatan inilah karya-karya di jurnal internasional gitu. Benar. Ada beberapa sih ya. Iya. Pengalaman pernah searching-searching namanya Mas Singgi gitu, sudah ada Google Scholar-nya muncul ya Mas ya. Google Scholar Citation ya? Sudah ada namanya. Maksudnya Yayan juga udah kan? Belum Mas. Bikin aja. Oh iya, kirain itu kalau udah ada mensitasi namanya kita gitu sebagai penulis pertama. Auto ya? Kayaknya kamu waktu lulus S1 pernah publikasi di mana? Publikasinya baru nasional sih Mas, kalau yang untuk yang skripsi itu. Berkala fisika bukan?
Iya. Itu juga udah masuk di Google kok. Jadi kalau kamu sudah ada publikasi di Google itu, nanti Google Scholar bisa dibuat. Berarti Mas Singgi buat ya Google Scholar-nya Mas Singgi itu? Akunnya buat, nanti publikasi kita yang udah ada di Google itu nanti akan masuk ke akun kita itu. Oh gitu, berarti modelnya sama kayak akun Scopus ya. Tapi kalau Scopus kan kita kalau udah pernah publikasi auto gitu loh maksud saya Mas. Auto punya ID Scopus, akun Scopus kan nanti kalau kita publis lagi, Scopus lagi nambah sendiri kan kayak tabel gitu kan. Iya, iya. Saya kira kalau Google Scholar Citation itu kalau ada yang mensitasi misalnya Mas Singgi sebagai penulis pertama, misalnya Wibowo 2015 misalnya, baru ada riwayat Google Scholar-nya gitu. Enggak gitu ya Mas? Google Scholar Citation itu. Iya, nanti jadi harus bikin akun ya berarti Mas ya? Iya, kita harus sama bikin kayak ResearchGate gitu kan? Kalau kita ada publikasi baru kan muncul tuh di akun ResearchGate kita. Jadi sebenarnya nggak bikin akun sih, Yon. Jadi kan kita punya akun Gmail ya? Iya. Akun Gmail. Iya, Mas. Nah, akun Gmail itu kamu masuk aja ke akun kamu yang Google itu. Nah, terus kamu bikin apa ya? Ketik Google Scholar aja di Google itu. Nah, nanti kamu bisa bikin profil kamu di situ. Jadi nggak bikin akun sebenarnya, bikin profil aja. Oh gitu. Ya informasi juga buat teman-teman ya. Ya gitu. Tinggal diedit dari email Gmail kita berarti ya Mas ya? Iya. Okay. Iya. Mas Singgi, ya, menarik sekali Mas informasinya. Bermanfaat. Tapi agak gelap ya Mas Singgi ya? Kok gelap ya? Iya. Ini di mana Mas? Di kosan sorry. ya? Kok jadi gelap ya? Iya. Padahal lampunya udah nyalain ya Mas ya? Bentar ya? Belum. Iya Mas. Gelap ya? Cari tempat lain. Ini di mana Mas? Di kosan? Ini di kampus kan? Oh di kampus. Nah iya agak lumayan terang ya. Itu lampunya nggak nyala ya Mas berarti ya Mas ya? Hah? Nyala cuma kurang terang sih. Oh gitu. Sorry. Penjaganya pakai apa nih? Pakai tongsis? Pakai tripod? Nggak ada. Sorry. Oh nggak ada. Oke. Ya, Mas tapi udah lumayan ini kok nggak goyang-goyang. Mungkin satu pertanyaan lagi ya terkait beasiswa Masters, nanti Mas Singgi ngasih kayak apa sih poin penting saat mendaftar beasiswa LPDP itu apa? Mungkin satu pertanyaan ini dari ini dulu. Mana nih pertanyaannya? Ini. Pertanyaan dari Ibnu nih Mas. Mas Singgi mau tanya, kalau misalnya di beasiswa LPDP pengalaman kerja itu bisa ngebantu juga kah? Terutama buat jadi pertimbangan dalam memilih jurusan dan juga universitas tujuan. Monggo Mas Singgi. Iya, jadi beberapa ini sih ya, ada beberapa pendapat gitu. Jadi kalau kita sudah memiliki pengalaman kerja itu sangat mendukung sekali untuk mendapat beasiswa. Karena beberapa yang dari lulus S1 gitu untuk langsung lanjut S2 kan kita belum punya pengalaman kerja tuh. Belum tahu situasi tertekan dan sebagainya gitu kan. Jadi masih senang-senang gitu, tiba-tiba masuk S2. S2 mungkin tekanannya lebih besar gitu kan dibanding waktu S1 gitu. Jadi mungkin banyak yang terkejut gitu kan. Terus mungkin mempengaruhi pendidikannya dan sebagainya gitu. Jadi kalau kalian punya pengalaman kerja gitu kan sudah pernah merasakan bagaimana tekanan di pekerjaan gitu kan. Nah, terus kalian ke S2 mendapatkan mungkin tekanan juga, maksudnya belajar lebih intens lagi dan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan laboratorium, kalian sudah terbiasa gitu sudah dilakukan di pekerjaan. Jadi kalian mungkin lebih
lebih santai, lebih nyaman gitu. Dan itu mungkin jadi pertimbangan beasiswa juga mungkin. Jadi banyak juga sih yang teman-teman saya juga waktu dapat beasiswa banyak yang sudah bekerja. Kayaknya sih 50% 50% gitu ya. Jadi banyak kan yang sudah bekerja juga sih kayaknya. Jadi itu jadi poin plus kalian kalau kalian udah bekerja, kalian ingin lanjut S2 atau S3. Itu sangat poin plus sekali. Oh, iya. Baik Mas Singgi, terima kasih jawabannya. Mungkin sudah menjawab ya pertanyaan untuk Ibnu ya. Bagaimana Mas kira-kira kita mau masuk topik kedua tentang pengalamannya Mas Singgi selama kuliah di Jepang. Mungkin poin untuk topik yang pertama tuh untuk bagaimana kita bisa lolos beasiswa LPDP itu apa sih Mas kira-kira poinnya? Yang maksudnya saran dari Mas Singgi lah gitu. Saran pamungkas. Gimana sih biar lolos gitu? LPDP luar negeri. Sarannya kalian ikutin syarat-syaratnya karena tiap tahun kayaknya syaratnya akan berubah-ubah gitu loh. Misal skor bahasa Inggrisnya berapa, terus dan juga tesnya sekarang udah beda sama zaman saya tes dulu yang. Jadi sekarang ada tes apa itu komputer. Berbasis komputer ya. Katanya kayak tes CPNS juga itu. Iya, kebetulan saya pernah Mas. Oh pernah, ya. Karena saya 2018 itu sudah berbasis komputer. Berbasis komputer ya. Jadi waktu saya dulu nggak ada tuh. Jadi cuma administrasi selesai, masuk ke interview. Kalau sekarang katanya harus ada tes komputer dulu kan, komputer, baru lolos, baru ke interview. Interview, ya benar. Mas, saya pernah waktu itu cuma sampai tahap kedua sih, sampai tahap tes berbasis komputer karena mau saat menunggu dalam menjelang seleksi yang ketiga kan wawancara, itu saya alhamdulillah sudah pengumuman untuk PMDSU, saya istilahnya sudah yakin terpilih lolos gitu kan dari seleksi bersama seleksi dengan calon promotor seperti itu. Jadi ya saya nggak lanjutin sampai seleksi ketiga. Seperti itu Mas. Yang pengalaman di LPDP itu yang berbasis komputer tuh ada seleksinya tuh TPA Mas, TPA sama setelah itu ini kayak esainya itu saat berbasis komputer itu Mas. Ya di situ ada esainya dikasih topik, iya jadi ngetik. Jadi kita ada esainya ini, ada esai artikel situ kan, dikasih waktu 30 menit itu kita membaca sekaligus menjawab, ada pertanyaan di bawahnya satu pertanyaan tapi itu kita harus menjabarkan. Kayak gitu sih Mas. Jadi kalau yang berbasis komputernya itu TPA sama esai itu. TPA sama esai. Jadi saat wawancara nanti wawancara udah nggak ada esainya. Udah tinggal paling wawancara sama grup itu ya. Yang kayak masing gitu ya. Ada grup tadi. Iya. Iya ada. Tinggal 2 itu paling. Oh gitu. Berarti itu ya Mas ya saran gimana biar strategi lolos LPDP luar negeri maupun dalam negeri ya Mas ya. Iya. Yang penting tadi ya sudah kalau bisa syarat-syaratnya dipenuhi dari jauh-jauh hari ya Mas ya. Sama administrasi sama apa Mas? Sama kalian harus baca-baca atau dengerin cerita yang sudah lolos. Saya dulu sebelum seleksi itu saya baca-baca ini blog, terus internet dengan kesan-pesan para peserta seleksi itu, ada yang lolos, ada yang belum, semuanya kan jadi masukan buat kita Yon. Jadi dia mungkin belum berhasilnya di mana tuh waktu interview ditanyain apa, pertanyaannya apa gitu kan, semuanya diceritakan di blog itu kan. Nah jadi itu jadi masukan yang sangat berarti buat kita. Kalau kita dikasih pertanyaan itu kita harus jawabnya seperti apa gitu. Itu penting banget sih menurut saya. Jadi kita harus jadi artikel-artikel pengalaman gitu. Pengalaman saat mereka ikut seleksi LPDP dari awal administrasi sampai dia keterima atau sampai dia mungkin belum berhasil gitu. Itu jadi pelajaran penting bagi saya waktu itu. Ya, mungkin itu sudah cukup ya Mas untuk topik pertama ya. Nanti untuk topik pertama mungkin kalau yang belum masih ada pertanyaan atau apa mungkin bisa nanti via DM atau
sebagainya ya Mas ya mungkin ya. Nanti bakal gimana dari Mas Singgi, apakah mau menjawab nanti? Kira ada DM masuk gitu, karena kan Instagramnya sini teman-teman udah pada tahu gitu. Aha. Boleh Ya ya Mas ya? silakan aja, silakan, boleh boleh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih dulu nih buat Mas Singgi. Oke teman-teman, tadi yang sudah bergabung atau yang baru bergabung, jadi topik pertama tadi barusan kita bahas bareng Mas Singgi itu bagaimana strateginya Mas Singgi dalam memperoleh atau lolos beasiswa LPDP dalam negeri. Karena sudah setengah jam juga kita membahas topik pertama, mungkin kita masuk topik kedua nih Mas. Mungkin ini lebih ke cerita pengalamannya Mas Singgi saat S2 di Jepang itu seperti apa, kan sudah berjuang mendapatkan beasiswa, profesor. Nah tentunya kan sekarang masuk ke masa studi nih Mas. Bagaimana kira-kira Mas Singgi ingin menceritakan apa nih buat teman-teman dan adik-adik fisika mungkin yang ikut join di sini ya. Monggo Mas Singgi. Oh iya. Sebelumnya ini ada yang ngasih salam nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam, Mbak. Mbak Puji ya. Terus, iya tadi untuk pertanyaannya tentang pengalaman waktu di Jepang ya. Jadi saya benar-benar waktu itu kan ke Jepang itu ya pertama kali ya. Dan saya berangkat sendirian Yon. Jadi dari Pekalongan, kan saya rumah di Batang ya. Jadi naik kereta dari Pekalongan itu sendirian. Cuma diantar orang tua sama keluarga itu sampai stasiun Pekalongan. Nah, terus dari Pekalongan ke Soekarno-Hatta itu sendiri. Benar-benar gak ada yang nemenin gitu. Ya, gimana ya? Ya sebenarnya ada sih teman yang waktu itu mau nemenin, cuma lagi nggak bisa. Jadi saya benar-benar sendiri. Terus berangkat juga sendiri. Karena teman yang sudah mau ke Jepang, kampusnya sama, dia duluan berangkat gitu. Udah duluan berangkat, saya tertinggal karena visa saya belum keluar. Jadi saya berangkat sendirian deh. Sendiri. Ya, terus sampai Jepangnya juga di Bandara Haneda waktu itu di Tokyo, nggak ada yang jemput juga, jadi saya sendiri. Saya sendiri benar-benar nggak, kan pertama kali ke Jepang gitu kan. Iya. Bingung mau naik apa, harus baca-baca dulu di internet. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Mas. Terus di Haneda, terus naik apa ya, kayak monorail. Nah itu saya kan apa ya, bingung cara beli tiketnya dan sebagainya, kan belum tahu apa-apa gitu ya. Untung ada yang bantu sih mbak-mbak gitu kan, mbak-mbak bantu beliin tiketnya, mau kemana, ke stasiun ini dekat kampus ini gitu ya, dia beliin tiketnya. Terus naiknya yang mana kan banyak gitu kan, tulisannya Jepang ya. Belum bisa baca Jepang ya. Terus ya sempat bingung juga waktu itu, bayangin Tokyo jam pulang kerja kalau nggak salah Yon. Keretanya kan penuh sesak gitu Yon, ya kayak KRL di Bogor Jakarta lah gitu. Jakarta. Nah, saya pertama kali gitu kan bawa tas gede-gede, nggak gede sih, tas koper. Satu sama koper sama tas-tas jinjing gitu. Di tengah-tengah kumpulan manusia di KRL ya. Mau keluarnya bingung. Sumimasen gitu mau. Tapi untungnya orang Jepang itu mempersilahkan orang keluar gitu Yon. Kalau kita mau keluar gitu kan, bilang dia langsung ngasih jalan. Untungnya kita kayak gitu. Walaupun dia penuh sesak, dia ngasih jalan. Mau ngalah ya Mas ya. Dan keretanya juga memastikan bahwa orang yang mau keluar itu udah keluar dulu. Jadi ditunggu gitu, nggak langsung tutup. Jadi oke, lanjut Mas. Terus mau ke kampus waktu itu, dari tiba di Jepang langsung mau ke kampus aku Yon. Ke kampus untuk nemui temanku yang udah duluan datang ke Jepang. Nah, saya janjian ke kampus, saya kelewat Yon, bablas satu stasiun. Stasiun saya harus balik lagi, naik kereta lagi ke stasiun yang di dekat kampus. Waktu itu di Okayama namanya stasiunnya. Nah dari situ saya ketemuan sama teman saya itu. Ya itu pertama kali juga ketemu teman saya itu. Jadi teman pertama kali S2. Ya
belum pernah ketemu Teman- sebelumnya, cuma chatting-chattingan aja, sama-sama dapat beasiswa yang sama-sama kampus yang sama gitu. Jadi Hmm. jadi Jurusannya ketemunya beda. di kampus nih. Ketemunya di Jepang langsung. Mm-mm. Dan ada hal unik yang waktu itu, Apa tuh sorry, Mas? waktu itu saya kan bawa tas jinjing tuh. Karena Mm-mm. bingung di salah satu stasiun Shinagawa atau mana gitu kan, itu padat banget Yon. Orang-orang tuh kayak seliwar-seliwir gitu kan, kayak semut ya. Anu ya, tahu sendiri atau apa Tokyo kayak gimana gitu kan. Iya, Rame banget gitu rame. kan stasiunnya Mm-mm. gitu. Nah, tas saya ketinggalan ya. Salah satu tas jinjing saya itu Di ketinggalan di stasiun. hmm, Isinya stasiun yang cuma makanan teman tuh. cuma makanan. Cuma makanan gitu. Saya bawa rendang juga waktu itu coba. Wih, Eh, itu makanan penting ya waktu itu. Kan bingung juga di Jepang kan nggak tahu halal tidaknya kan bingung. mm-mm. Nah itu ketinggalan di stasiun. Terus saya bingung, aduh tasnya di mana ya? Saya muter lagi, balik lagi. Untung masih ada di situ yang nggak ada yang ngambil. Ah, ah. Nah, tas saya masih ada di situ utuh, nggak ada yang ngambil. Padahal orang Alhamdulillah ya. seliwar-seliwir banyak banget. Ya di sana mungkin emang gitu Yon. Dia kalau bukan barang sendiri diambil. Nggak mau ngambil ya. Heeh. Kecuali mungkin petugas kereta ya kalau dia lihat barang mencurigakan dia akan ambil. Ngambil. Mm-mm. Untung belum dilihat sama orang tersebut. Iya Mas. Terus Mas, abis itu setelah sampai sana udah posisi udah dapat ini ya, tempat tinggal ya, maksudnya kos gitu udah Nah sampai sana posisi dapat itu sana. kita belum dapat tempat tinggal Yon. Hmm. Sampai sana kita masih eh, nginep di tempatnya ini PPI ya. senior. Heeh. Oh senior. Senior nginep sebentar semalam. Habis itu kita nyari tempat tinggal sementara. Nyari tempat tinggal sementara. Di situ kita saya sama teman saya itu gitu. Mm-mm. Namanya Fikri. Nah Mas terus Fikri. Mas Fikri sekarang jadi dosen di Sampurna. Nah, terus nginep beberapa 1 bulan kalau nggak salah di situ, terus bikin akun bank karena kita kan harus ditransfer beasiswa kan, harus secepatnya bikin akun bank Yon. Nah, bagusnya beasiswa LPDP itu kita sebelum berangkat itu kita udah dicairkan uang beasiswa Yon. Mm-mm. Dan juga tiket pesawat juga sudah dibelikan sama beasiswa LPDP. Jadi Bisa kita PDP. cuma tinggal berangkat aja gitu. Wah enak ya Mas ya. Tiket tiket Garuda kan, Garuda kelas ekonomi sampai tujuan. Nah terus dan juga beasiswa 1 bulan pertama itu udah dicairkan dulu di awal sebelum berangkat, dan setelah setelah sampai di sana punya akun bank baru cairkan lagi uang beasiswa. Dan itu untuk awal-awal, karena untuk awal-awal kita harus bayar tempat tinggal dan sebagainya, banyak yang harus diurus, makanya itu harus dipersiapkan uangnya. Iya. Dan saya Terus waktu kemudian, itu Mas, dan saya waktu itu kan nggak beli baju-baju, nggak bawa baju-baju dari rumah karena bajunya sedikit gitu kan. Ya, Iya. jadi kopernya juga sedikit. Jadi saya beli baju-bajunya tuh di sana gitu. Dan beberapa toko di sana itu di Jepang itu ternyata murah juga Yon. Iya. Harga-harganya lumayan. Jadi kita masih terjangkau kalau kita kuliah ke sana, kita nggak bawa baju banyak itu nggak apa-apa, karena di sana harga pakaian-pakaian juga lumayan terjangkau. Murah ya. Terjangkau ya Mas ya. Ya kita jangan yang merek yang mahal-mahal ya, yang biasa-biasa aja pasti. Yang biasa-biasa aja. Dan yang uniknya lagi yang pakaian-pakaian di sana itu beberapa juga dari Indonesia loh. Buatan Terus Indonesia. Made in Indonesia. Ada saya beli celana itu buatan Indonesia, beli di sana.
Harusnya beli yang Jepang tuh Mas. Ah, kaos Banyak yang kaki Jepang juga. juga ya. Kaos Kaos kaki kaki ya. sampai sekarang saya pakai itu bikinan Indonesia. Itu diekspor sampai sana loh, kaos Sampai kaki. sana. Oh, Keren ya. karena kita industri tekstilnya bagus loh sampai ke sana. Terus Mas setelah itu semua prepare sudah, mulai kuliah setelah berapa bulan itu Mas? Setelah Apanya? itu. Mulai kuliahnya Oh, setelah sampai sana, ah. Jadi setelah 2 hari sudah ini ya tempat tinggal di sana, saya diajak ke kampus dulu sama profesor. Ayo ketemuan ke kampus gitu kan. Saya ke sana dan tips nih kalau kalian mau ke Jepang itu kalian bawa oleh-oleh khas Indonesia. Karena orang Jepang itu suka diberi oleh-oleh.